Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu sekalian. Shalom. Mari kita sama-sama mempersiapkan diri kita mau beribadah kembali dengan GKRI Sion, ibadah online hari Minggu ini. Saya mau ngajak saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau mempersiapkan diri kita juga untuk mendengar firman-Nya. Mari Bapak Ibu sekalian, kita mau berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan Yesus atas satu hari Minggu ini Tuhan. Setelah Kamu berkati kami ya Bapa selama seminggu kemarin, dalam setiap aktivitas kami, dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Dalam kondisi sekarang ini Tuhan, kami yakin pertolongan-Mu ya Bapa, penyertaan-Mu nyata bagi hidup kami ya Bapa. Kami dapat melalui segala permasalahan, baik itu COVID, baik itu segala pekerjaan ya Tuhan Yesus. Kami yakin kuasa-Mu mampu ya Bapak mengubahkan ya Tuhan, menyembuhkan. Haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, kita mau sembah Tuhan. Kita mau tinggikan namanya, memuliakan namanya. Yesus Kristus Tuhan kita. Oh, Tuhan kami, gunung batu kami, Kau benteng pertahanan kami Tuhan. Kuasa-Mu mampu mengubahkan hati kami, mengubahkan hidup kami. Haleluya. Bagi-Mu Tuhan sembah kami, pujian kami. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih. Oh, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian.
kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu. Kau Allahku yang setia. Yesus, Kau setia. Kau setia dalam hidup kami. Haleluya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu, pertolongan hidup kami. Kaulah kekuatan kami, Kaulah gunung batu kami, Kau sumber kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu. Amin. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan. Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu. Kau Allahku yang setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar puji-pujian ini hanya untuk meninggikan, menyembahkan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap lebih lagi untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu, mari kita sama-sama lebih lagi Tuhan untuk menyembah Tuhan. Kita mau bangkit berdiri, kita mau nyanyi puji Tuhan. Haleluya. Yes. Biar sukacita ada buat kami kita sekalian dimanapun kita berada. Haleluya.
sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, amin. Bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mari Bapak Ibu sekalian yang bersuka cita, kita mau angkat pujian ini kembali. Haleluya. Oh, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Oh, ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalamku, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Amin. Haleluya. Mari saudara-saudaraku, kita mau angkat pujian kembali. Kita mau nyanyi bagi Tuhan. Haleluya. Oh, boleh bertepuk tangan dimanapun. Haleluya. Nyanyi puji Tuhan, bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah dia, juru selamat, bersoraklah, nyanyi puji Tuhan, bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Haleluya. Amin.
mau siapkan hati kita. Yes, kita mau dengar Tuhan, firman Tuhan. Ya Tuhan, berkati kami Tuhan Yesus yang ingin mendengar firman. Merasakan hadirat-Mu Tuhan. Biar hadirat-Mu ada di tempat kami dimanapun kami berada ya Bapa. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku Angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari saudara-saudara sekalian menyembah. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. ku Angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, saat ku ku sembah, puji-Mu, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hati, ini hati kami Tuhan. ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Oh, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan diambil dari Kejadian pasalnya yang ke-6 ayat 8 dan ke-9. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan renungan firman Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau
pada saat ini kami boleh mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Sebelum kami mendengar firman-Mu, kami mohon berikanlah kami semua hati yang baik, tanah yang subur buat benih firman-Mu, sehingga benih firman boleh jatuh dan hidup dan tumbuh dan berbuah bagi kemuliaan Bapa di surga. Kami menjadi pelaku akan firman Tuhan, dan bukan hanya sebagai pendengar saja. Kami menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, dan bukan hanya sebagai pendengar saja. Kami menjadi orang-orang yang meraih janji Tuhan, dan bukan hanya sebagai pendengar saja Tuhan. Urapilah firman-Mu dengan kuasa-Mu, sehingga firman-Mu berhasil daripada apa yang Kau suruh kepadanya dan melakukan apa yang Kau kehendaki. Urapi jemaat-Mu dengan kuasa-Mu, juga urapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu. Biarlah setiap patah kata kalimat yang keluar dari hamba-Mu, semuanya berasal dari isi hati-Mu sendiri, yang ingin Kau sampaikan kepada umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan, amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Nuh dikatakan di Alkitab mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Pada zaman Nuh, kalau orang tidak mau masuk ke dalam bahtera, maka tidak ada jalan lain baginya melalui mana ia bisa selamat. Pada waktu banjir itu mulai meninggi, ia mungkin akan mencoba naik pohon, naik atap, naik gunung yang tinggi dan sebagainya. Tetapi ia akan tetap mati karena air bah itu merendam seluruh dunia, bahkan gunung yang tertinggi sekalipun. Jadi jelas bahwa bahtera itu adalah satu-satunya jalan keselamatan. Bapak Ibu, seandainya ada rumah yang kebakaran dan jalan satu-satunya hanya melalui sebuah pintu, maka semua orang yang kita tahu ada dalam rumah itu, kita harus ingatkan bahwa hanya melalui pintu itu saja bisa selamat. Ya, tetapi kalau seandainya masih ada banyak jalan untuk selamat, ya kita terserah orang masing-masing. Tapi hari ini saya mau katakan, Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa hanya oleh Tuhan Yesuslah kita diselamatkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, andai kata Nuh itu tidak dikasih tahu bahwa akan ada terjadi air bah dan dia tidak mempersiapkan bahtera, pasti dia tidak dapat diselamatkan. Ya, Nuh diselamatkan karena Tuhan memberitahu kepada Nuh apa yang akan dilakukannya. Oleh karena itu Tuhan meminta Nuh membuat bahtera sebagai persiapan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bergaul dengan Allah itu mempunyai hubungan pribadi dengan Allah artinya. Ya, mempunyai relationship, mempunyai persekutuan, mempunyai interaksi dengan Allah. Mengenal secara pribadi artinya dapat mengenal suaranya, mengenal kehendaknya, mengenal kesukaannya, mengenal kepribadiannya. Nah, Nuh itu diberitahu rencana Allah. Ya, dalam Kejadian 6 ayat 13 dan 14, Tuhan berfirman kepada Nuh bahwa Tuhan telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Ini menggambarkan betapa Nuh mempunyai hubungan pribadi dengan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bergaul dengan Allah itu artinya kita ini mempunyai hubungan secara pribadi dan mengenal secara pribadi. Ya, mengenal di sini mempunyai arti dua arah. Baik kalau diumpamakan gembala dan domba, di dalam Yohanes 10 ayat 14 dikatakan, Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku
dan domba-dombaku mengenal aku. Jadi bukan hanya tahu tapi mengenal. Ya, jadi mengenal, baik di gembalanya mengenal domba, baik dombanya juga mengenal gembalanya. Ya, kita harus tahu membedakan antara tahu dan kenal. Kalau tahu itu hanya sekedar pengetahuan, tapi kalau kenal kita mempunyai relationship, mempunyai hubungan pribadi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bergaul dengan Allah artinya tahu apa yang diperbuat Allah. Ya. Yohanes 15:15 Tuhan Yesus berkata, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku." Bergaul dengan Allah artinya mengenal isi hati Allah dan rencana Allah, mengerti kehendak Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini di Indonesia COVID sedang melanda luar biasa. Dan di masa PPKM sekarang ini orang sangat tidak bisa beraktivitas dengan baik, ya. Banyak terjadi penderitaan karena kehilangan orang-orang yang dikasihinya, ya. Kalau air bah Nuh ini hanya 5 bulan, tapi kalau pandemi sudah saat ini sudah lebih dari 1 tahun, ya. Dan kondisi di Indonesia malah lebih berat dari sebelumnya, bahkan melampaui India. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa waktu yang lalu, kira-kira tanggal 5 Juli pukul 21 malam saya meeting dengan semua direksi dan pejabat eksekutif tentang bagaimana menyikapi PPKM. Dan waktu saya diberi kesempatan memberi pendapat, saya berkata kita harus banyak berdoa, ya. Lalu saya cerita, awal tahun saya melihat perusahaan tempat saya bekerja ini mendapat angin yang luar biasa, sehingga salah satu gedungnya, temboknya itu lepas, kacanya lepas, angin itu masuk. Lalu saya berkata, saya melihat ibu, ya saya sebut nama ibunya nih XXX gitu aja ya, ibu XXX ini kena angin, saya bilang gitu ya. Saya ngomong begini sepertinya seolah-olah seperti dengan orang-orang yang satu gereja, padahal ini banyak yang beragama tidak Kristen, saudara. Dan mereka tidak ada satupun yang memberi komen atau menanggapi daripada apa yang saya lakukan. Besoknya, hari Selasa, jam 8 pagi saya di kantor, saya mendengar seruan tangis beberapa orang karyawan wanita bersama-sama. Saya tidak tahu apa yang terjadi, semuanya heboh. Kemudian saya diberitahu bahwa ibu XXX yang kemarin itu kena COVID sudah meninggal. Dia seorang kepala divisi. Dia merupakan wakil dari ketua gugus untuk penanganan COVID. Ya, saya sebagai ketuanya. Lalu saya kirim WA ke presdir saya. Kemudian presdir saya menjawab begini, saudara. Iya Pak, kita semua merinding dan ingat yang semalam Bapak cerita. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini luar biasa sekali angin yang terjadi di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. 4 juta lebih orang telah mati karena COVID. Hari ini saya mengingatkan kepada kita semua, ya, bukan banjir air yang datang, tetapi banjir air mata, saudara. Oleh karena itu, di masa-masa pandemi ini, kita diingatkan supaya kita bergaul dengan Allah. Ya. Inilah kekuatan yang kita bisa dapatkan, seperti firman Tuhan berkata dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung
di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya lanjutkan renungan firman Tuhan, bahwa bergaul dengan Allah itu artinya menjadi sahabat Allah. Ya. Saudara, kita boleh mengatakan bahwa diri kita ini, kita boleh mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah sahabat kita, itu benar. Tapi perkataannya, apakah kita sudah menjadi sahabat bagi Tuhan Yesus, saudara? Ya. Tuhan Yesus berkata bahwa orang yang menjadi sahabatnya itu akan mendapat sesuatu rahasia, yaitu rahasia kerajaan Allah. Di dalam Lukas 8 ayat 10, Tuhan Yesus berkata, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Ya, tapi orang lain tidak, hanya perumpamaan. Mengapa hanya murid-murid dikasih tahu? Karena murid-murid itu adalah orang-orang yang intim atau dekat dengan Tuhan. Matius 9 ayat 15 dikatakan, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Ya. Sahabat-sahabat mempelai laki-laki ini maksudnya adalah murid-murid Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang dekat sama Allah, dia akan mendapatkan hal-hal yang Tuhan sedang kerjakan, Tuhan akan kerjakan, dan akan yang terjadi itu akan Tuhan berikan kepada kita. Yang berikutnya, saudara, seringkali ada pertanyaan yang ditanyakan oleh anak-anak Tuhan, bagaimana saya mengenal suara Tuhan? Bagaimana mengerti kehendak Tuhan? Bagaimana saya bisa mendengar suara Tuhan? Ada yang bilang susah, sudah puluhan tahun jadi orang Kristen belum pernah dengar suara Tuhan. Ada yang sebaliknya mengatakan dapat suara Tuhan, tapi kenyataannya kok sebaliknya. Ada juga yang bertanya, bagaimana membedakan suara Tuhan, suara iblis, suara saya sendiri? Ya, mari kita lihat video ini, Bapak Ibu. Are you gonna come to me, girls? Ini Yeah, ada come seorang on. laki-laki yang Come here, memanggil girls. domba-domba, tapi ini dia bukan sebagai gembalanya. Ya, dia mencoba memanggil domba-domba. Yeah. Yeah, come here. Why don't you come here? Come on. Yeah, come here. Come here. Come on. I'm not being very successful. Sekarang kita akan melihat gembalanya yang memanggil daripada domba-dombanya. So as I was thinking of a verse today, I thought of John 10:27, and since I still have sheep, I thought it'd be a great time to give you the example of how that works. My sheep listen to my voice. I know them, and they follow me. You know, when Jesus says my sheep, that means we belong to Him. We're a family. And He knows us. And how do we get to know Him? It's important to be able to know His voice so we can listen to it. So one way of doing that is we can pray. We can read the Bible, have the Bible read to us. We can go to church. Pastor Tim will teach us out of the Bible. And then also it's really important to be still and to be quiet so that you can listen. So then when Jesus does call us, we will follow Him. Are you ready? Girls! Girls! Come on! Their babies are learning still. Come on, girls. So they know my voice, like we should know Jesus' voice, and we should follow Him. Come on, girls.
Ya, saudara, dari video antara gembala dan domba ini kita melihat bahwa domba-domba itu tidak mengikuti suara orang yang dia tidak kenal. Ya, dia hanya mengikuti suara gembalanya. Dia kenal, oh ini suara gembalanya, tapi suara orang lain dia tidak kenal dan dia tidak ikut. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, domba itu bergaul dengan gembalanya dan berjalan bersama gembalanya setiap hari, sehingga mereka mengenal suaranya domba itu. Ya, domba itu mengenal suara gembalanya. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, apabila kita bergaul dengan Allah, kita intim dengan Allah, maka untuk mendengar suara Tuhan itu sebagai sebuah yang wajar. Itu sebagai hal yang lumrah. Jadi tidak perlu susah. Kenapa? Karena Tuhan sendiri nanti yang akan memberikan kita mengerti. Kita tidak usah tahu bagaimana caranya. Apakah dia berbicara lewat mimpi, lewat firman Tuhan, kitab suci, berbicara mengenai secara audible, pendengaran, atau melalui orang lain dan lain-lain. Itu nanti Tuhan yang akan membuat kita mengerti. Yang penting bagi kita adalah kita bergaul dengan Allah secara intim. Ya, di sini dikatakan bahwa Yohanes 10 ayat 3, untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jadi saudara perhatikan masing-masing menurut namanya. Nama domba yang satu sama nama domba yang lain itu berbeda. Ya. Di Jawa sana pernah ada, di Padang pernah ada seorang laki-laki berteriak, saudara, kemis, gitu. Kemis. Gitu. Tak berapa lama kemudian datanglah seekor domba, saudara. Ya, rupanya domba yang ini namanya Kemis. Ya, kalau dipanggil Kemis dia datang, saudara. Ya, tapi hanya oleh gembalanya, saudara. Ya, artinya apa? Masing-masing kita, hubungan kita dengan Tuhan itu, Tuhan punya rencana masing-masing yang berbeda. Ada orang yang Tuhan panggil menjadi full time hamba Tuhan. Tapi kepada yang lain bisa juga dipanggil sebagai pengusaha. Kepada orang lain mungkin sebagai juga dokter dan lain-lain. Masing-masing berbeda. Rencana Tuhan tidak selalu sama untuk setiap orang. Nah, itu yang perlu kita tahu, panggilan Tuhan terhadap hidup kita. Ya. Dikatakan jika domba-dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka. Ya, mengapa gembala berjalan di depan? Karena dia akan memberikan pengarahan. Dia akan membuat domba itu mengerti kapan ke kiri, kapan ke kanan, kapan lurus. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang melayani Tuhan belum tentu intim dengan Tuhan. Ya, seperti Marta terlalu sibuk dengan pelayanan, merasa Maria tidak peduli dan minta Tuhan Yesus yang menyuruh Maria membantu. Ya. Dia merasa Tuhan tidak peduli, saudara-saudaranya tidak peduli, dia merasa kasih Bapa kurang, kasih Allah kurang kepada dirinya. Ya, demikian juga anak sulung. Anak sulung itu marah ketika adiknya, ya, anak yang bungsu datang dalam kondisi parah berat. Ya, ayahnya kemudian mengadakan pesta, anak sulung itu malah marah. Ya. Dia berkata dia sudah melayani bertahun-tahun tidak pernah berbuat salah. Bapaknya tidak memberi yang kambing, saudara, tapi ini adiknya malah datang dikasih lembu, saudara. Ya, jadi saudara, orang yang melayani Tuhan belum tentu mengetahui isi hati bapaknya. Ya, tidak mengetahui rencana bapaknya. Ya, sebaliknya juga orang yang berdoanya panjang-panjang belum tentu intim dengan Tuhan. Itu orang Farisi ahli Taurat itu mengelabui orang-orang dengan doa yang panjang-panjang, kata Matius 23 ayat 14. Ya, padahal mereka tidak intim dengan Tuhan Yesus. Demikian juga banyak orang berpengetahuan tentang Alkitab, ya, banyak ngerti tentang firman, itu belum tentu intim dengan Tuhan. Ya, ahli Taurat dan Farisi, orang-orang ahli Taurat ini nih, saudara, waktu ditanya oleh Herodes di mana akan ada tempat raja dilahirkan, dia berkata, oh di Yerusalem, di Bethlehem, tanah Yehuda. Tetapi mereka tidak datang ke sana. Ya, kenapa?
mereka tidak mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus, ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang memuji dan menyembah Tuhan juga belum tentu intim dengan Tuhan. Matius 15 ayat 8 berkata, bangsa ini menghormati aku dengan mulut mereka, tapi hati mereka jauh, ya. Ya, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, kalau terjemahan bahasa terjemahan baru, ya. Tapi hati mereka jauh, ya. Jadi lalu apa artinya intim dengan Tuhan? Ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bergaul dengan Allah itu, intim dengan Allah itu artinya kita sebagai sahabat Allah. Ya. Nah, mari kita lihat Kejadian 6 ayat 22. Lalu Nuh itu melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Nuh tepat melakukan apa yang diperintahkan Allah. Nah, ini seperti yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Yohanes 15:14, bahwa yang definisi seorang sahabat Tuhan, sahabat Allah itu adalah, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ya, jadi saudara mau ngaku-ngaku sahabat Tuhan, kalau saudara nggak taat sama Tuhan, percuma, itu sia-sia. Ya, Tuhan bisa bilang di dalam Matius 7, ya, aku tidak mengenal kamu, ya, walaupun dia sebelumnya, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, melakukan banyak mujizat demi namamu, ya, Tuhan bilang nggak kenal. Karena apa? Nggak jadi pelaku firman, ya. Nah, untuk menjadi pelaku firman yang baik itu, Tuhan Yesus memberikan rahasia. Yohanes 15:13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya, ya. Jadi kita harus mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Kita harus menjadikan Yesus adalah segalanya bagi kita. Saudara, Tuhan Yesus berkata, Yohanes 14:15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Itu artinya kita mengikut Tuhan harus dengan cinta yang luar biasa, ya. Cinta itulah yang memampukan kita untuk nanti kita bisa taat kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi sahabat Allah itu artinya melakukan segala yang diperintahkan Tuhan, ya. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Kejadian 7 ayat 5, ya. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Matius 25 ayat 14, ya. Saudara, kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah sahabat kita. Tapi pertanyaannya, apakah kita menjadi sahabat bagi Tuhan Yesus? Ini beda, saudara. Abraham disebut sahabat Allah. Tawarikh 20 ayat 7. Mengapa? Karena Abraham telah terbukti mengasihi Allah lebih dari segalanya. Ia tidak segan-segan mengorbankan anak yang tunggal yang dikasihinya, yaitu Iskak. Yaitu Kejadian 10 ayat 12. Jadi, kalau saudara mau menjadi sahabat Allah, jangan pelit sama Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan mau. Ya, berikanlah yang terbaik. Ya, jadikanlah Tuhan Yesus segalanya dalam hidup kita. Ya. Corrie ten Boom berkata, you may never know that Jesus is all you need until Jesus is all you have. Ya. Artinya, kita tidak akan pernah tahu bahwa Yesus yang paling kita butuhkan sampai kita menjadikan Yesus segalanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu, kata Amsal 17 ayat 17, dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Artinya, seorang sahabat terus-menerus memberikan kasih. Ya. Artinya kita harus jatuh cinta kepada Tuhan Yesus setiap hari. Yohanes 15 ayat 13 berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tanpa kasih kita tidak bisa intim dengan Tuhan. Tuhan Yesus berkata dalam Wahyu 2:4, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ya. Kasih ini
adalah tenaga untuk kita menuruti segala perintah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang berikutnya, arti bergaul dengan Allah itu percaya Allah. Ibrani 11 ayat 7 berkata, karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Ya. Saudara, pada waktu Nuh membuat bahtera, itu mungkin orang-orang yang di tetangganya, orang-orang lain yang tinggal di situ akan berkata, Nuh ini mungkin sudah gila. Kenapa? Karena membuat bahtera di gunung tidak pernah ada riwayat banjir. Ya. Tapi Nuh tetap percaya, walaupun mungkin orang-orang lain berkata-kata dengan sinis. Nuh percaya walaupun belum melihat. Nuh percaya walaupun dia belum mengerti. Kok bisa air mau sampai gunung nanti? Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab menceritakan bahwa Tuhan dekat dengan orang-orang yang mempercayainya. Semakin kita mempercayai Tuhan, semakin dekat kita mengenalnya. Iman itu percaya kepada jalan Tuhan walaupun kita tidak mengertinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, iman itu percaya walaupun belum melihat. Iman itu adalah mempercayai Tuhan sekalipun kita tidak mengerti jalannya. Petrus pada waktu mau dibasuh kakinya oleh Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 13:6, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Tuhan Yesus menjawab, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Kadang-kadang dalam hidup ini kita tidak mengerti mengapa kok terjadi seperti ini. Ya, tapi orang yang percaya akan berkata, aku percaya walaupun belum melihat. Orang dunia sebaliknya, ya, aku percaya kalau sudah melihat. Ya. Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, ya, yang berkata bahwa dia sekali-sekali tidak percaya sebelum mencucukkan jarinya ke bekas luka itu. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 20 ayat 29, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Percaya dulu baru melihat kemuliaan Allah. Ya, itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Marta, saudara yang meninggal itu, Lazarus meninggal. Tuhan berkata, angkat batu itu. Marta berkata, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Percaya dulu baru melihat kemuliaan Allah. Tuhan tidak terlalu cepat, Tuhan tidak terlalu lambat. Tuhan itu tepat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Nuh percaya bahwa bahtera yang disuruh Allah untuk dibuat akan menyelamatkan dia dan seluruh keluarganya. Oleh karena itu dengan iman, dengan petunjuk Allah, dia dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa arti bergaul dengan Allah berikutnya? Bergaul dengan Allah dalam bahasa Inggrisnya, Alkitab bahasa Inggris, Kejadian ayat 9 dikatakan bahwa Nuh walk with God. Artinya Tuhan itu berjalan, Nuh itu berjalan dengan Allah. Jadi bergaul dengan Allah itu artinya berjalan dengan Allah. Artinya Bapak Ibu bahwa kita mengikuti arahan dari gembala kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya. Kita mengikuti tuntunannya, seperti Yohanes 10 ayat 4 tadi, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti mereka, karena mereka mengenal suaranya. Ya. Mengapa harus dia di depan? Dialah yang akan memberikan arahan, memberikan terobosan. Ya. Kita harus tahu, berjalan di dunia tanpa Tuhan itu berbahaya. Ya, karena ada iblis yang seperti dikatakan Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tuhan Yesuslah penolong kita, gembala kita yang baik. Ya. Terlalu berbahaya berjalan tanpa Allah di dalam dunia ini. Musa menyadari hal itu, saudara. Ya. Saudara, Yeremia 2 ayat 6 berkata bahwa
Tuhan memimpin bangsa Israel itu di padang gurun di tanah yang tandus, tanah yang lekak-lekuk, tanah yang sangat kering dan gelap, tidak ada di tanah yang tidak dilintasi orang dan yang tidak didiami manusia. Berbahaya sekali berjalan di padang gurun seperti ini ya. Padang gurun artinya tandus, tadi dikatakan tanah yang tandus, tanah yang sangat tidak bersahabat. Ditanamin apa saja juga tidak tumbuh dan tidak ada petunjuk arah. Ya. Tanah lekak-lekuk, tanah yang sangat kering, yang hanya sepenuhnya tergantung dari pemeliharaan Tuhan saja untuk orang bisa hidup di sana, bisa bertahan. Disebut juga tanah yang gelap. Ada banyak binatang-binatang berbisa, ancaman kelaparan, kehausan, kematian mengintai. Ya. Tanah yang tidak dilintasi orang, ya, sunyi sepi sendiri. Ya. Itu sebabnya Musa sangat menyadari berjalan bersama dengan Allah itu sesuatu yang mandatori, sesuatu yang keharusan. Ya. Tanpa Allah berjalan dalam hidup ini sangat bahaya. Kita tidak tahu masa depan, kita tidak tahu memelihara anak-anak kita, orang tua kita semua. Ya. Apa yang akan terjadi kita tidak tahu. Itu sebabnya di dalam Keluaran 33 ayat 15 berkatalah Musa kepada Tuhan, kepada Allah, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ya. Dia sadar, tanpa Tuhan, bahaya sekali. Mereka pernah dikejar-kejar oleh tentara Firaun pada waktu keluar dari Mesir. Mereka melewati Laut Tibero dengan Tuhan membelah airnya. Ya. Saudara, mereka waktu itu tidak punya tentara. Yang ngejar mereka tentara semua. Kalau Tuhan nggak tolong, saudara, habislah mereka. Ya. Itu sebabnya Musa berkata, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu perlu berjalan di depan kita. Ya. Seperti Ulangan 31 ayat 8, dia sendiri akan berjalan di depanmu, menyertai engkau, dan tidak membiarkan engkau, dan tidak meninggalkan engkau. Jangan takut, jangan patah hati. Ya. Saudara, berjalan di depan artinya Tuhan yang memimpin langkah kita. Zaman dulu, saudara, kalau di dalam padang gurun itu, Bilangan 9 ayat 17, mereka kalau berjalan tuh, kalau siang tuh ada tiang awan yang naik dari atas kemah, Bilangan 9 ayat 17. Maka orang Israel pun berangkatlah bila awan itu naik dari atas kemah. Dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Bilangan 9 ayat 22 berkata, berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari maupun sebulan, baik sebulan atau lebih lama, maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Jadi mereka jalan selalu ngikutin awan itu, saudara. Saudara, berjalan, bergaul dengan Allah artinya berjalan dengan Allah. Artinya kita juga, Tuhan yang berjalan di depan kita, memberikan petunjuk, memberikan arahan supaya kita mengikuti rencananya. Kenapa kita mesti mengikuti rencananya? Karena rencana kita tuh biasa, tetapi rencana Tuhan luar biasa. Dan Tuhan mempunyai rencana untuk masing-masing kita. Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi rencana kita, rencana Tuhan adalah rencana yang memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan harapan. Saudara, berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Dan Yesaya 55 katakan, rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanku bukanlah jalanmu. Setinggi langit di atas bumi, demikian tingginya jalanku daripada jalanmu dan rancanganku daripada rancanganmu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berjalan dengan Allah itu artinya juga mengikuti irama dan langkah Allah. Godspeed. Nah, kecepatan Tuhan itu jalan, kita harus ikutin ya, iramanya Tuhan. Kalau Tuhan itu berjalan 10 km per jam, kita jangan berjalan 50 km per jam. Nanti Tuhan terlalu jauh sama kita. Kita lihat Abraham, disuruh tunggu waktu Tuhan untuk punya anak, tapi tidak sabar. Pada waktu dia lihat istrinya sudah menopause. Lalu si Sarah berkata kepada Abraham, supaya mengambil Hagar sebagai istrinya.
Dan benar, akhirnya Abraham mengambil Hagar, lahirlah Ismail. Tapi itu bukan rencana Tuhan yang sesungguhnya. Itu maunya mereka sendiri, saudara. Ya. Dan apa yang terjadi, saudara? Kemudian akhirnya Sarah hamil dan melahirkan Ishak. Nah, sama seperti orang kalau di sepak bola, kalau mendahului bola yang mendahului posisinya salah, mendahului lawannya dan bola sudah lebih dahulu ke belakang, akhirnya offside. Artinya gol yang terjadi tidak boleh dianggap gol. Ya. Itu sebabnya dikatakan Kejadian 21:12, sebab yang disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Walaupun Ismail yang tua, yang pertama, tapi yang disebut keturunan adalah berasal dari Ishak. Ya. Kenapa? Karena kalau Ismail itu karena maunya daging. Tapi kalau Ishak itu karena maunya Tuhan, maunya keinginan roh. Ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak di Alkitab contoh orang yang tidak sabar menunggu waktu Tuhan. Saul tidak sabar, disuruh menunggu Samuel sebelum dia melakukan yang lain. Tapi Saul tidak sabar, akhirnya dia mendahului Samuel. Itu akibatnya Tuhan berkata melalui Samuel, apakah korban Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran lebih daripada mendengarkan suara Tuhan? Ya. Jadi taat kepada Tuhan lebih berarti dari segala korban-korban kita, saudara. Ya, itu sebabnya Saul akhirnya diturunkan oleh Tuhan. Ya, mendahului waktu Tuhan bisa mengakibatkan hal yang fatal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berjalan dengan Tuhan artinya mengikuti irama dan langkah Tuhan. Jangan menggunakan irama dan langkah sendiri. Ya. Akibatnya bisa terjadi drama rumah tangga, konflik rumah tangga yang dialami oleh Abraham dengan mengusir Hagar dan Ismail, dan keturunan mereka sampai hari ini tidak akur di Timur Tengah, saudara. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang berikutnya adalah berjalan dengan Allah, itu artinya mengikuti bukan hanya waktunya Tuhan, tetapi juga caranya Tuhan. Ya. God's work done in God's way will never lack of God's provision. Ya, pekerjaan Tuhan harus dilakukan dengan caranya Tuhan. Ya. Bedanya berjalan menurut maunya kita dengan menurut maunya Tuhan itu beda, saudara. Ya, kalau Tuhan yang menyuruh melakukan, Ia akan menyediakan sarana dan prasarananya. Kalau saya yang membeli sesuatu, maka saya akan menyediakan uangnya. Tapi kalau Tuhan yang menghendaki saya membeli sesuatu, Tuhan akan menyediakan uangnya, saudara. Ya, kita ingat cerita tentang Petrus, ya. Petrus itu di dalam Lukas pasalnya yang kelima, ya, Tuhan sebelumnya menggunakan perahu Petrus untuk menginjil. Setelah itu dia berkata kepada Petrus dan kawan-kawan, mari kita bertolak ke tempat yang dalam menangkap ikan. Ya. Tapi Petrus berkata, Tuhan telah semalam-malaman kami menangkap ikan. Kami tidak dapat, ya. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, kami akan menjalankan juga. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, akhirnya Petrus menangkap ikan di tempat yang dalam dan luar biasa ikan yang didapat. Alkitab berkata, mereka mengumpulkan ikan itu, perahu-perahu mereka itu hampir tenggelam, tapi tidak tenggelam. Artinya berkatnya maksimal. Saudara, berjalan menurut maunya kita sendiri dengan berjalan menurut maunya Tuhan beda. Bedanya luar biasa. Ya. Petrus jalan sendiri, malam-malaman tangkap ikan, tidak dapat apa-apa. Tapi kalau Tuhan yang suruh, firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman itu akan berhasil daripada apa yang disuruhkan kepadanya dan melakukan yang Tuhan kehendaki. Kita menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan pada waktu kita menjadi pelaku akan firman Tuhan. Ya, berjalan menurut maunya Tuhan, ikutin irama Dia. Artinya Tuhan itu kalau jawab bisa iya, bisa tidak, ya, bisa tunggu, ya, dan macam-macam. Kita ikutin arahannya Dia. Ya, di dalam Bilangan 14:40, bangsa Israel tidak mau nurutin maunya Tuhan. Setelah mereka dikatakan tidak akan masuk tanah Kanaan, mereka akhirnya berubah. Mereka mau maju sendiri,
melawan musuh mereka. Bilangan 14 ayat 40 ya. Mereka maju. Setelah itu tetapi Musa berkata, mengapa kamu hendak melanggar titah Tuhan? Hal itu tidak akan berhasil. Jangan maju, sebab Tuhan tidak ada di tengah-tengahmu, supaya jangan kamu dikalahkan oleh musuhmu. Sebab orang Amalek dan orang Kanaan ada di sana di depanmu, dan kamu akan tewas oleh pedang, sebab kamu berbalik membelakangi Tuhan, maka Tuhan tidak akan menyertai kamu. Ya, mereka mau menggenapkan firman Tuhan dengan cara dan waktu mereka sendiri. Ya, tapi mereka tetap nekat. Bilangan 14:40, mereka naik ke puncak gunung, ya, tapi tabut perjanjian Tuhan dan Musa tidak ikut, saudara ya. Lalu mereka menyerang orang Amalek dan orang Kanaan, dan mereka itu dicerai-beraikan sampai ke Horma, kata firman Tuhan. Jawaban Tuhan yang lain bisa juga bersifat supaya kita ini diuji ketekunan dan kesabarannya. Ya, Matius 15:23. Ya, irama Tuhan di sini berbeda. Dia diam saja, saudara, waktu diminta pertolongan. Ya, lalu murid-muridnya datang dan meminta kepada Yesus, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ada waktunya Tuhan seolah-olah mengulur waktu kepada kita, tapi yang diuji adalah ketekunan dan kesabaran kita mengikuti Dia. Kita harus percaya setiap waktu bahwa apapun yang Tuhan berikan kepada kita itu yang terbaik, saudara. Ya, saudara dikasih Tuhan. Yang lainnya, orang itu bisa meminta kepada Tuhan, tapi permintaannya tidak pas. Seperti bangsa Israel minta kepada Samuel untuk seorang raja, tapi Samuel disuruh Tuhan tetap mengangkat seorang raja. Ya, walaupun itu tidak pas sebetulnya, ya. Tapi yang terbaik adalah kalau kita berjalan menurut maunya Tuhan, ya. Berjalan menurut mau Tuhan beda seperti yang maunya kita. Hari ini, saudara, saya ambil kesimpulan sebagai berikut. Arti bergaul dengan Allah. Satu, memiliki hubungan pribadi dengannya. Nuh menerima rencana Allah. Dia bisa mengerti harus begini, harus begitu karena dia tahu rencana Allah. Yang kedua, ya, dikatakan kita sebelum masuk yang kedua adalah memiliki hubungan pribadi, itu artinya mengenal Tuhan secara pribadi, mengenal suaranya, mengenal kehendaknya. Tuhan mengenal kita, kita mengenal Tuhan. Yohanes 10 ayat 14, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Yang kedua, bergaul dengan Allah artinya menjadi sahabat bagi Tuhan. Nuh membuat bahtera tepat seperti diperintahkan. Menjadi sahabat itu artinya berbuat apa yang Tuhan perintahkan. Itu Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ya. Berbuat apa yang Tuhan lakukan itu sama seperti seorang ibu, saudara laki, saudara perempuan, kata Tuhan Yesus. Ya. Untuk bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan, kita harus mempunyai cinta yang luar biasa kepada Dia. Menjadikan Dia lebih dari segalanya. Seperti Abraham. Ya. Mencintai Tuhan lebih dari dirinya sendiri. Ya. Saudara, orang yang menjadi sahabat Tuhan akan menerima, akan diberitahu rencana-rencana Bapa, akan diberitahu rahasia kerajaan Allah. Lukas 8 ayat 10. Yang ketiga, bergaul dengan Allah itu artinya percaya kepada Tuhan. Nuh dengan iman mempersiapkan bahtera. Percaya walau belum mengerti, percaya walaupun belum melihat, walaupun tidak melihat, percaya akan melihat kemuliaannya. Ya. Yang keempat, bergaul dengan Allah artinya berjalan dengan Allah atau berjalan dengan Tuhan. Nuh masuk dalam bahtera, mengikuti iramanya Tuhan, mengikuti caranya Tuhan, mengikuti waktunya Tuhan. Nah, itulah yang akan menjadi kekuatan bagi kita di masa-masa pandemi ini. Tuhan memberkati kita semua. Ingat, berjalan dengan Tuhan dan tanpa Tuhan itu berbeda. Dan bedanya bukan sedikit, tapi banyak sekali. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji
kehadiran-Mu Tuhan.